Nah, malam ini kita akan belajar dari tokoh yang bertolak belakang ya, dari pemikiran Levinas, juga sesama filsuf Prancis. Eh, kita akan belajar etika eksistensialisme Jean-Paul Sartre ya. Tokoh ini hidup 1905 sampai 1980. Nah, ini ada fotonya. Tokoh ini juga berbicara tentang filsafat eksistensialisme, tetapi kita akan lihat nanti apa perbedaan dan apa menariknya dari tokoh ini. Nah, sebagai catatan awal untuk memahami proses kita belajar filsafat, maka catatan awal bahwa etika, sebagaimana saya sampaikan minggu lalu atau pertemuan terakhir, etika itu merupakan cabang filsafat. Ya, jadi kalau kita bicara etika, maka itu berbeda dengan teologi moral. Ya, teologi moral itu pada umumnya dikategorikan sebagai bagian dari teologi atau cabang ilmu teologi. Tapi kalau etika itu adalah cabang ilmu filsafat yang sering dikatakan sebagai bicara mengenai perilaku manusia, ya, menentukan penilaian mengenai tindakan mana yang dianggap baik, yang harus dilakukan, dan mana yang buruk, yang tidak seharusnya dilakukan. Karena berhubungan dengan perilaku atau tindakan manusia, maka etika sering juga disebut filsafat praktis. Ya, jadi etika itu cabang filsafat, tetapi filsafatnya dalam pengertian praktis. Itu kata kutipan yang saya ambil ya, dan saya setuju dengan catatan ini. Kemudian pertanyaan eksistensial yang kita akan diskusikan lebih jauh itu adalah siapakah sesamaku? Ya. Nah, minggu lalu kita sudah belajar dari tokoh ini, dari Emmanuel Levinas, seorang filsuf Prancis yang mengatakan bahwa pada orang lain aku melihat Tuhan. In others I see God, dans les autres je vois Dieu. Ya, pada orang lain aku melihat Tuhan. Nah, ini kontras Bapak Ibu dengan tokoh yang kita pelajari malam ini, juga filsuf Prancis, Jean-Paul Sartre, yang mengatakan orang lain adalah neraka. Hell is other people. L'enfer c'est les autres. Ya. Jadi orang lain adalah neraka. Jadi karena orang lain itu neraka, ancaman, tanda bahaya, maka kita meresponnya itu bukan sebagai peristiwa etis, tetapi malah tanda alarm agar kita menyiapkan senjata, ya, menyiapkan parang, menyiapkan mandau, menyiapkan pistol dan seterusnya. Nanti kita lihat penjelasan berikutnya. Jadi ini dua ya pandangan tentang pertanyaan eksistensial, siapakah sesamaku, ya, dan jawaban dari dua orang filsuf ini sangat kontras sekali. Kemudian buku yang saya pakai dalam rangka berbicara tentang filsafat Jean-Paul Sartre adalah dua karya besarnya, yaitu Being and Nothingness ya, tahun 83, dan Existentialism is Humanism ya, yang memberikan prinsip-prinsip filsafat modern yang berbicara tentang kebebasan. Jadi dua buku ini sama-sama saya gunakan untuk berbicara tentang topik kita malam ini. Tentu ada beberapa buku yang lain, nanti saya perlihatkan di belakang dari materi kita ini. Nah, bagian berikut, eksistensi mendahului esensi. Nah, pertanyaan yang diajukan oleh Jean-Paul Sartre adalah, apa itu eksistensialisme? Nah, dalam bukunya Existentialism is Humanism, Sartre menjelaskan eksistensialisme sebagai filsafat yang berprinsip bahwa eksistensi precedes esensi.
Ya, eksistensi mendahului esensi. Jadi Bapak Ibu coba tangkap ini ya. Jadi eksistensi mendahului esensi karena kalimat ini atau statement ini nanti akan menentukan di penjelasan berikutnya yang merupakan kritik Sartre terhadap agama Kristen antara lain ya, termasuk filsafat sebelumnya, khususnya filsafat Plato atau Platonisme. Nah, di sini Sartre melawan filsafat Plato dan ajaran kekristenan yang mengatakan bahwa esensi mendahului eksistensi. Coba Bapak Ibu perhatikan ya ini ya. Eksistensi mendahului esensi. Itu kata Jean-Paul Sartre. Sementara di pandangan agama Kristen dan filsafat Plato yang sangat berpengaruh dalam teologi Kristen, itu dikatakan esensi mendahului eksistensi. Misalnya apa? Misalnya Tuhan pada awalnya memiliki ide, ya, atau ide itu kata lain dari esensi tentang laki-laki, tentang perempuan. Baru setelah ada ide atau esensi, baru Tuhan menciptakan manusia. Manusia itu menunjuk pada eksistensi, yaitu laki-laki dan perempuan di bumi ini. Ya, jadi perhatikan Bapak Ibu nih ya. Jadi Tuhan pada awalnya memiliki ide, ya, ide sebelum dia menciptakan laki-laki dan perempuan, yang ada duluan itu adalah ide. Jadi ide-ide tentang laki-laki dan perempuan baru setelah ada ide atau esensi, baru Tuhan mengeksekusinya, menjadikan laki-laki dan perempuan itu diciptakan, artinya bereksistensi. Nah, di sini Tuhan digambarkan seperti pengrajin atau pandai besi atau tukang jam tangan. Jadi ketika mereka bekerja, yang ada itu adalah ide dulu, gagasan dulu, ya, atau esensi. Baru kemudian bikin bendanya, bikin barangnya, ya, itulah eksistensi. Nah, ini catatan penting. Nah, lalu bagaimana dengan penciptaan manusia? Nah, manusia itu dibayangkan seperti itu. Jadi manusia itu diciptakan Tuhan, ya, mempunyai kodrat dan tujuan tertentu. Ya, manusia dibayangkan seperti itu, artinya diciptakan Tuhan mempunyai kodrat dan tujuan tertentu. Nah, dalam visi teologis itu, maka tujuan manusia adalah melayani dan menaati Tuhan. Ya, ini ada pandangan teologi Kristen yang seperti ini, bahwa tujuan hidup manusia itu ya melayani Tuhan, ya, menaati kehendak Tuhan dan seterusnya. Nah, Sartre itu menolak ide klasik yang sudah ribuan tahun diyakini oleh agama Kristen antara lain, ya. Jadi menolak dia pandangan ini. Menurut Sartre, tidak ada esensi apapun yang mendahului eksistensi manusia. Jadi dalam pandangan agama Kristen tadi toh, esensi mendahului eksistensi. Sementara menurut Sartre, eksistensi mendahului esensi. Nah, jadi ini berpengaruh. Jadi menurut Sartre tidak ada esensi apapun yang mendahului eksistensi manusia. Tidak ada gagasan, tidak ada ide bahwa manusia itu diciptakan nanti akan tujuannya melayani manusia, melayani Tuhan atau menaati kehendak Tuhan. Tidak ada itu. Ya, tidak ada esensi apapun yang mendahului eksistensi manusia. Nah, karena itu fakta bahwa manusia, ya, faktanya bahwa manusia itu ada di dunia ini, dan itu namanya faktisitas. Karena ada manusia tanpa esensi, maka adanya itu bersifat kontingen. Kontingen itu artinya tidak mutlak. Dan karena kontingen, maka sifat dasar ada manusia adalah kebebasan total. Ya, kembali lagi tadi ya, Sartre meyakini bahwa
eksistensi mendahului esensi. Sementara agama Kristen mengatakan, atau Plato ya, yang berpengaruh dalam teologi Kristen mengatakan bahwa esensi mendahului eksistensi. Jadi menurut Sartre tidak ada esensi bahwa manusia itu tujuan hidupnya atau kodratnya, sifatnya itu memang diciptakan yang pertama ada, gitu ya, bahwa manusia itu harus nantinya bertujuan hidup melayani Tuhan dan menaati Tuhan, tidak, ya. Dan karena kontingent, maka sebetulnya yang duluan ada itu justru kebebasan total, ya, karena Sartre menolak gagasan yang sudah ribuan tahun diyakini termasuk oleh agama. Ya, agama meyakini bahwa tujuan manusia itu adalah taat mutlak kepada Tuhan atau melayani Tuhan. Jadi karena adanya itu bersifat kontingent, maka sifat dasar manusia itu adalah kebebasan total. Jadi manusia itu bebas, ia sendiri yang mesti menciptakan tujuan hidupnya, apa yang baik dan apa yang buruk menurutnya itu ia sendiri yang menetapkan, ia sendiri yang menentukan. Sementara tadi ya, keyakinan agama Kristen karena esensi mendahului eksistensi, Tuhan sudah punya gagasan besar, ide bahwa bahwa manusia itu diciptakan untuk melayani Tuhan atau untuk menghormati Tuhan, itu semua dibantah oleh Sartre. Itu berarti karena yang ada duluan itu adalah kebebasan eksistensi manusia, maka eksistensi manusia itulah yang membuat manusia menentukan sendiri apa tujuan hidupnya, apa sifat-sifat dirinya, dan seterusnya. Apa yang ia inginkan, kebaikan dan keburukan itu merupakan kehendaknya sendiri. Nah, kemudian bagian penting yang lain adalah tidak ada kodrat manusia. Ya, kita lihat penjelasan tentang ini. Nah, eksistensialisme Sartre membuat tesis penting, tidak ada yang namanya kodrat manusia. Ya, jadi tidak ada yang namanya kodrat manusia, bahwa manusia itu pada kodratnya adalah makhluk Tuhan yang harus setia melayani Tuhan. Ya, jadi tidak ada itu. Ya, tidak ada yang namanya kodrat manusia. Nah, di mata Sartre, manusia itu adalah makhluk yang bebas, dan manusia adalah makhluk yang adanya karena dia bebas. Adanya itu adalah eksistensinya, ya, yang ada duluan itu eksistensinya itu adalah meledakkan. Ya, di sini kita sudah melihat masalahnya, ya, meledakkan segala jenis kategori. Semua definisi yang selama ini memasung, selama ini memenjara, dan semua bentuk kemapanan-kemapanan bahwa manusia itu memang begini kodratnya. Nanti saya akan tunjukkan, sebetulnya ini perspektif pembebasan. Bahwa laki-laki itu harus memimpin. Perempuan itu harus mengikuti kehendak laki-laki. Perempuan itu urusan dapur saja, ya, yang belajar, yang urusan luar laki-laki. Nah, itu. Jadi sebetulnya ada positifnya juga. Nanti kita lihat pandangan dari Sartre, bahwa Sartre ini sebetulnya ingin memberikan atau menolong kita perspektif pembebasan, ya, karena ia mendorong agar kita keluar dari definisi-definisi yang sudah mapan tentang manusia, kodrat-kodrat yang sudah mendarah daging dari dulu. Sekarang begitulah kalau kita berbicara tentang manusia. Termasuk saya sudah pernah sampaikan konsep tentang Allah yang jalannya lurus, ya. Sebetulnya perspektif ini bisa kita lihat juga dalam pemikiran Chuan Sheng Song, bahwa Allah yang digambarkan Chuan Sheng Song itu jalannya zigzag, ke kiri, ke kanan, atas, bawah. Ya, kita tidak bisa memikirkan bahwa Allah itu selalu lurus-lurus saja, seperti Yunus membayangkan bahwa Allah itu pasti menghukum Niniwe. Tiba-tiba Allah mengampuni Niniwe, lah Yunus yang marah. Ya, kan aneh. Karena dalam bayangan si Yunus, kalau ada manusia salah, pasti, ya, ada satu bangsa salah, pasti dihukum Tuhan, pasti mereka binasa. Itu pandangan yang umum, ya, di masa
Yunus dan mungkin juga dalam keberagamaan kita bahwa Allah itu selalu seperti itu gitu loh. Nggak bisa keluar dari bayangan Allah yang seperti itu. Nah, kita seperti Chuan Sheng Song menolong kita untuk memiliki alternatif bayangan bahwa oh ternyata Allah itu juga jalannya tidak lurus-lurus saja menurut bayangan yang secara umum atau formal kita bayangkan tentang Tuhan ya. Kalau Tuhan selalu seperti jelas kepada kita ya, saya selalu berulang-ulang katakan ya mungkin itu bukan Tuhan, tapi pikiran kita yang sudah kita jadikan Tuhan. Nah, yang berikut, pendapat Sartre ini sebetulnya menjadi amunisi karena dia memang tujuannya meledakkan pandangan-pandangan yang sudah dianggap kodrat gitu ya, untuk melawan perilaku seksis dan rasis. Ah ini. Jadi sebetulnya ada positifnya juga Sartre ini ya. Dia melawan pandangan seksis dan rasis yang secara umum berkembang di Eropa dan Prancis pada umumnya. Nah, kita tahu Bapak Ibu, Prancis itu kan negara yang banyak kaum imigran menjadi warga negaranya. Bahkan di Eropa, Prancislah salah satu negara yang populasi Muslim terbesar ya di Eropa Barat ya. Jutaan orang karena memang Prancis memiliki daerah jajahan tuh Afrika Utara ya, Tunisia, Aljazair, Maroko itu kan daerah-daerah negara-negara Islam ya. Jadi wajar bahwa Prancis kemudian menjadi negara dengan populasi Islam terbesar. Dan pandangan seksis, rasis itu sangat kuat di sana ya. Orang kulit putih melihat orang kulit berwarna dari Afrika, dari Asia itu selalu dengan pandangan sebelah mata. Nah, seksisme dan rasisme adalah keyakinan yang mengatakan bahwa ada esensi tertentu tentang perempuan atau laki-laki, atau ada esensi tertentu tentang orang Arab, orang berkulit hitam, orang berkulit kuning, atau orang berbangsa Yahudi gitu loh. Ya. Jadi ada esensi, ada gambaran yang umum ya bahwa orang kulit hitam itu selalu begitu, orang Arab itu begitu, laki-laki itu begitu, ya orang Yahudi itu selalu begitu, gitu loh. Nah, esensi ini membawa kesimpulan bahwa orang Yahudi pasti jahat, tukang pembuat konspirasi untuk menjatuhkan atau menjelekkan orang lain. Orang Yahudi itu pelit, ya macam-macam. Lalu orang berkulit hitam itu pasti jelek, pasti buruk. Dan karena buruk, maka hatinya pun buruk. Lalu ada juga pandangan esensi yang mengatakan perempuan pasti lemah. Karena lemah, maka ya urusannya cuma di rumah saja. Ya, dan dia tidak bisa jadi pemimpin. Kita ingat dulu ya, ketika Megawati sedang mencalonkan presiden itu kan salah satu masalah seksis yang rasis yang muncul waktu itu apa? Ya dia perempuan. Lalu dibangunlah dalil-dalil bahwa perempuan itu tidak cocok jadi pemimpin dan seterusnya, dan agama juga mempertegas itu gitu ya. Dan orang hitam pemalas, orang Yahudi kikir gitu ya, pelit dan seterusnya. Ini kan pandangan-pandangan esensialisme ya yang memberikan kesimpulan tentang kodrat manusia ya seperti ini. Nah, konsekuensi lainnya, kodrat perempuan adalah untuk punya anak, ya, tinggalnya di rumah dan nggak usah ikut kegiatan politik, nggak cocok jadi pemimpin dan seterusnya, ya. Dan ini kemudian dikembangkan menjadi semacam isu publik bahwa perempuan adalah komunitas yang lemah atau kelompok warga yang lemah dan tak berdaya dan seterusnya. Nah, pandangan-pandangan rasisme di atas berasal dari sikap esensialis yang dilawan Sartre. Jadi itu yang saya ingatkan tadi Bapak Ibu, ada pandangan positif dari Sartre ya ketika dia mencoba mempertanyakan satu pandangan yang sudah mendarah daging, yang sudah dari dulu begitu, dan bahkan keyakinan teologi Kristen bahwa esensi mendahului eksistensi. Akhirnya sudah tercipta semacam kodrat bahwa manusia itu begini dan seterusnya, ya. Dan ini kemudian dilawan dengan dibalik oleh Sartre bahwa yang duluan ada itu adalah eksistensi, baru kemudian esensi. Dan
karena duluan eksistensi ada, maka Sartre mau bilang bahwa eksistensi manusia itu manusia sendiri yang bikin. Dia mau mendefinisikan dirinya. Karena yang dibayangkan oleh Sartre itu adalah kebebasan total. Manusia itu adalah ia yang bebas, ia yang bisa mendefinisikan dirinya, bukan ikut-ikutan kata orang, bahkan bukan berdasarkan dalil-dalil pandangan yang mengatakan bahwa laki-laki begini, perempuan begini, orang hitam begini, Yahudi itu begini, atau Islam selalu jahat, jelek, dan seterusnya. Ya, itu dilawan oleh Sartre. Nah, bagi Sartre, tidak ada kodrat manusia secara umum. Inilah makanya eksistensialisme Sartre memberi landasan kuat bagi gerakan feminisme dan anti-rasisme. Sampai di sini nggak ada masalah ya. Jadi kita bisa ngerti maksudnya ya, bahwa eksistensialisme Sartre itu memberikan perspektif pembebasan bagi gerakan-gerakan feminisme dan kesetaraan, ya, anti rasisme dan seterusnya. Nah, apa harkat martabat manusia secara umum? Itu pertanyaan Sartre. Nah, di mata Sartre, harkat terdalam manusia adalah fakta bahwa ia ada. Dan ada tandanya adalah kebebasan. Dan kebebasan yang dimengerti oleh Sartre itu adalah kebebasan total. Jadi manusia tidak bisa dikotakkan bahwa perempuan pasti lemah, perempuan pasti tak berdaya, perempuan urusan dapur saja, tidak bisa. Ya, dia lawan pandangan itu. Ya, karena eksistensi manusia itu tidak ada gambaran umum bahwa perempuan pasti seperti itu. Ya, jadi harkat terdalam manusia itu adalah kebebasan. Nah, nilai manusia tidak ditentukan oleh jenis kelamin, oleh ras, budaya, kebangsaan, pangkat jabatan, ya, dan lain-lain. Nah, nilai manusia adalah terletak pada kemampuannya melampaui atau beyond pada semua label-label yang sudah disematkan tentang perempuan. Perempuan itu lemah, makhluk tak berdaya, laki-laki itu selalu kasar, laki-laki itu memang cocok jadi pemimpin. Kemudian ada suku yang oke, ada suku yang tidak oke, ada budaya yang tidak oke, ada budaya yang oke, dan seterusnya, ya. Ada agama yang kafir, agama sesat, tapi ada agama yang paling murni, agama yang paling selamat di dunia ini. Nah, semuanya itu merupakan hal-hal yang harus dilampaui. Ya, label-label yang selama ini menunjukkan pandangan rasis, seksis, dan anti perbedaan itu harus dilampaui. Ya, itu salah satu sumbangan yang positif dari Sartre. Nah, kemudian ada 5 kata kunci atau 5 kunci eksistensialisme Sartre. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, la mauvaise foi, ya, bad faith atau iman yang buruk. Nah, apa maksudnya ini? Nah, lawan dari iman yang buruk itu adalah bonne foi, iman yang baik, yang bertanggung jawab. Mauvaise foi berarti tidak mau menerima kenyataan atau tidak legowo. Karena tidak legowo, tidak otentik, ya, dia ikut-ikutan kata orang, ya. Orang lain mengatakan bahwa perempuan itu pasti lemah, kita ikuti, kita aminkan, kita iyakan, ya. Nah, kemudian to be in bad faith artinya, ya, beriman yang yang buruk itu artinya tidak jujur, mengakui sesuatu dan malah berlawanan dengan kenyataan, ya. Jadi tidak mau jujur mengakui sesuatu, ya, tidak mau legowo, ya, tidak mau menerima kenyataan dan seterusnya. Nah, sederhananya bersikap ngeyel, bahkan bersikap munafik. Itu yang dimaksud dengan bad faith, ya, la mauvaise foi, ya. Orangnya ngeyelan, ya. Lalu tidak jujur mengakui kenyataan.
dan bersikap munafik. Ini pertama. Lalu yang kedua, la reification, atau artinya reifikasi, ya, dalam bahasa Inggris reifikasi itu artinya pembendaan. Jadi orang yang foy atau tidak otentik, ya, atau ikut-ikutan, itu sebenarnya sedang menjadikan dirinya benda, ya, menjadikan dirinya benda, ya, ikut-ikutan kata orang, pandangan yang umum, ya, kodrat bahwa eh, Islam itu selalu jelek katanya dan seterusnya, ya. Tidak, ya, itu ikut-ikutan. Nah, lawannya apa? Lawannya manusia otentik, yaitu manusia yang berani menidak pada esensi bahwa orang Yahudi jahat, ya, bahwa hitam itu jelek, perempuan itu lemah, laki-laki itu selalu hebat, selalu oke, ya. Jadi lawan dari la reification itu adalah berani mengatakan tidak pada semua esensi-esensi yang sudah mendarah daging, yang disematkan pada sesuatu, bahwa orang hitam itu jelek, bahwa orang suku A itu jahat, ya, suku ini itu baik dan seterusnya. Itu semua harus dilawan, ya. Jadi pembendaan itu adalah pandangan bahwa sesuatu itu sudah memang begitulah, ya, dari dulu, dari sononya, gitu, ya. Dan pandangan itu yang diterima mentah-mentah, seolah-olah seperti itulah sesuatu itu. Lalu yang ketiga, letre et lenan, artinya aku tidak harus selalu begitu, bahwa aku bisa menjadi yang bukan itu. Nah, ini menarik. Aku tidak harus selalu begitu, aku bisa menjadi yang bukan itu. Nah, apa maksudnya? Momen tidak harus selalu begitu atau tidak lagi begitu adalah momen ketika manusia bisa mengambil jarak dari dirinya sendiri. Dan mengambil jarak itu sama dengan refleksi. Mengambil jarak atau distansi atau distanciation itu sama dengan bisa memberikan kritik, bisa menunjukkan sikap kritis, gitu loh, ya. Nah, momen ini dinamai juga sebagai lobang atas ada atau ketiadaan, lenan, atau melobangi kemapanan. Jadi kita harus bisa melobangi kemapanan, atau bahkan kata lainnya menggembosi, ya, menggembosi pandangan-pandangan yang sudah mendarah daging. Yang tadi saya berulang-ulang katakan, orang kulit hitam jelek, ya, jahat, agama ini agama jahat, agama ini agama sesat, dan seterusnya. Itu adalah pandangan-pandangan yang harus digembosi, harus dilobangi, ya, bahwa aku bisa menjadi yang bukan itu, gitu. Jadi bersikap kritis terhadap sesuatu yang dianggap sudah mapan, gitu loh. Nah, lobang atas ada berarti mempertanyakan sesuatu, status, mempertanyakan ada sesuatu yang sudah dianggap hakikat. Manusia itu perempuan begini, laki-laki begini. Dan dengan cara begitu ia menegaskan kebebasan, ya. Jadi dengan dia bisa mengatakan aku bisa kok tampil beda, ya, aku bisa mengatakan tidak pada satu pandangan umum bahwa perempuan itu selalu lemah, tapi enggak, saya pemimpin, ya. Saya bisa jadi pemimpin. Bahkan saya bisa menjadi pemimpin masyarakat, saya bisa menjadi pemimpin orang banyak, ya. Dan ketika itu terjadi, maka itu loh yang namanya dengan ia menegaskan kebebasannya, ya. Kemudian yang keempat, lenan, lepoi soi, atau being for itself. Nah, apa maksudnya? Maksudnya bahwa manusia adalah kesadaran bahwa ia bukan benda. Ya, ini penting. Kesadaran bahwa ia bukan seperti yang dikodratkan. Ia bukan sesuatu yang sudah dianggap ya begitulah perempuan.
Ya, ya begitulah laki-laki, ya begitulah orang Yahudi, ya begitulah orang Kristen, orang beragama Islam dan seterusnya. Ya, jadi kesadaran, ya ini penting. Levoisoi adalah kesadaran yang menyadari bahwa dirinya bisa menegasi. Menegasi itu artinya menidak kondisi dirinya sendiri. Dia bisa melawan kenyataan-kenyataan yang sudah disematkan pada dirinya. Ya, dia bisa memberi kritik, ya, bahwa dia bisa menampilkan dirinya secara berbeda, gitu loh. Nah, ia bisa menyebut ada lobang di dalam dirinya, seraya menegaskan bahwa ia ada sebuah kebebasan. Ia ada dan adanya itu adalah kebebasan. Ya, dia bisa membuat lobang di dalam setiap kodrat-kodrat yang sudah ditanamkan bahkan oleh nenek moyang, oleh orang tua, ya, bahkan oleh generasi-generasi kita sebelumnya bahwa beginilah sesuatu itu. Ya udah diterima saja, ya. Dan kita bisa mengatakan bahwa lobang-lobang ini masalah. Dan dengan menegaskan itu sama dengan ia menampakkan kebebasan. Nah, lepoirsoi adalah merenungkan tentang tindakan. Siapakah saya? Ya, apakah saya itu adalah seorang perempuan lemah? Apakah saya itu seorang laki-laki yang selalu otoriter? Apakah saya itu selalu adalah kelompok suku yang selalu merasa paling oke dari yang lain, ya. Jadi merenungkan tentang siapakah saya, ya. Dan itulah upaya untuk menegaskan bahwa kalau ada pandangan tentang sesuatu yang sudah dianggap mendarah daging, saya bisa katakan, oh tidak, ya. Ternyata ada orang Kristen yang baiknya minta ampun, ada orang Islam yang bertetangga tetapi menjadi tetangga yang baiknya minta ampun dan seterusnya. Nah, kita bisa mengatakan begitu, siapakah saya, siapakah kita. Nah, yang kelima, Bapak Ibu, yang terakhir, lenousi. Ya, lenousi artinya eksistensi manusia tidak pernah ditentukan sebelumnya. Jadi tidak ada kodrat, ya, tidak ada semacam penetapan bahwa manusia itu dari dulu sononya itu diciptakan Tuhan untuk melayani Tuhan. Jadi Sartre itu tidak percaya soal itu oleh apapun dan siapapun. Jadi bahkan tidak ada Tuhan yang membuat manusia atau alam semesta. Jadi semuanya bersifat indeterminis, tidak ditentukan. Bahkan Tuhan pun tidak menentukan manusia itu seperti apa. Jadi dari sini sebetulnya kita sudah melihat ada masalah, ya Bapak Ibu, yang nanti kita bisa diskusikan bersama-sama, ya. Karena bagi Sartre, ya, karena eksistensi manusia itu tidak ditentukan sebelumnya, dia adalah ada sebagai adanya, ya, dia ujuk-ujuk ada, gitu ya. Jadi Sartre itu tidak, nanti kita akan bisa diskusikan bahwa dia tidak bisa menyelesaikan sebuah pertanyaan. Nah, kalau manusia itu ujuk-ujuk ada, lalu adanya dari mana dong? Jadi kalau mau ditanyakan lagi dari mana, dia nggak menjawab itu. Pokoknya manusia itu faktisitas, ya, faktisitas itu atau dalam bahasa Indonesia biasa diterjemahkan keterlemparan. Ya memang begitu, sudah ada di dunia ini. Dan adanya di dunia ini tidak diciptakan oleh Tuhan, ya. Tidak ditentukan oleh Tuhan. Ya, bahkan tidak ada Tuhan yang membuat manusia dan alam semesta. Nah, manusia dan alam semesta bersifat kontingent. Ya, artinya tidak memiliki arah, tidak memiliki tujuan, bisa ada dan bisa tidak ada. Ya, jadi itu keyakinan dari Sartre, ya, karena manusia itu kontingent, ya, dia ada pada dirinya tanpa Tuhan, dia ada, itu dalam istilah filsafat itu faktisitas, ya,
Dan faktisitas manusia itu ada di dunia ini, dan adanya itu adalah kebebasan. Tidak ditentukan oleh siapapun. Jadi tidak ada kodrat yang bahwa laki-laki begini, perempuan begini, orang hitam begini, orang Yahudi begini, dan seterusnya. Tidak ada itu. Ya. Nah, kata Sartre, aku terkutuk untuk bebas. Ya, artinya aku tidak menemukan batas kebebasan kecuali pada kebebasanku sendiri. Atau kita tidak bebas untuk berhenti menjadi bebas. Ya, jadi aku memang dikutuk untuk bebas, dan kebebasan itu absolut. Ya, jadi tidak ada yang menentukan. Tuhan pun tidak menentukan. Ya, karena Sartre tidak percaya soal Tuhan, ya. Bahkan Tuhan tidak menciptakan manusia. Tuhan tidak menciptakan alam semesta. Manusia itu ujuk-ujuk ada, dan adanya manusia itu yang ujuk-ujuk itu, ya, itu ada dalam kebebasan yang total, ya. Dia bisa menentukan definisi siapa dirinya, ya. Dia bisa membuat dirinya menjadi seperti apa karena kebebasannya. Nah, sebagai makhluk yang berada bagi dirinya sendiri, being for itself, manusia selalu harus memutuskan, ya, memilih, berbuat tanpa henti untuk menjadi seperti apa dirinya. Dan kebebasan seperti ini memang menimbulkan rasa cemas. Karena apa? Karena hari ini manusia bisa tampil seperti ini. Nanti 1 jam kemudian manusia bisa tampil seperti ini. Sebetulnya Ibu Bapak, being for itself ini sebetulnya ini sangat relevan ketika kita bicara tentang dunia digitalisasi hari ini. Media sosial hari ini. Kita lihat Bapak Ibu, ya. Manusia itu bisa tampil dalam hitungan detik, menit. Hari ini dia, menit ini dia begini, menit berikutnya dia begini. Dan berikutnya dia berubah-ubah, ya. Sehingga sebetulnya media sosial itu di satu sisi menipu kita. Karena kita tidak pernah otentik kalau kita bicara tentang media sosial. Kita cenderung untuk melahirkan diri kita sebagai makhluk pencitraan, ya, mencitrakan diri kita yang bahkan berubah-ubah dalam hitungan detik, menit, ya, menit, detik, ya. Jadi nanti pemikiran being it for itself Sartre ini dikembangkan oleh para filsuf postmodern, ya, untuk bicara tentang manusia itu bebas menentukan dia mau jadi apa, berubah-ubah, ya. Bahkan kebebasannya yang berubah-ubah ini sebetulnya tanda dari kecemasan yang ada pada dirinya. Dan ketika bicara tentang kecemasan itu sebetulnya sisi eksistensialisme manusia itu seperti itu, karena salah satu kata kunci penting dari filsafat eksistensialisme baik di Jerman maupun di Prancis itu adalah apa yang dinamakan dengan kecemasan atau ketakutan. Jadi manusia abad 20 itu adalah manusia yang cemas, manusia yang takut, gitu, ya. Karena apa? Karena dia tidak pernah menjadi manusia otentik. Dia selalu menjadi manusia yang ikut-ikutan, ya. Selalu menjadi manusia yang berubah-ubah gitu loh, menurut citra-citra yang ingin ditunjukkan dan ditonjolkan, ya. Dalam hitungan detik, menit, dia bisa menampilkan dirinya seperti apa. Nah, Sartre menyebut, ya, rasa cemas itu sebagai la nausée, ya. Dan la nausée itu selalu menimbulkan kepala pusing, selalu menimbulkan kemungkinan muntah atau muak, bahkan perut mual, gitu loh. Karena apa? Karena tidak pernah manusia menjadi otentik. Manusia itu bisa jadi tidak jujur pada dirinya. Justru ketidakjujuran pada dirinya itu memuakkan, ya, memualkan, membuat pusing kepala, bahkan rasanya ingin muntah pada diri sendiri. Jadi ada juga sebetulnya sisi baiknya, ya, dari Sartre ini, ya, bahwa
ini yang kedua positifnya Sartre ya, bahwa manusia itu makhluk yang cemas gitu loh, karena dia tidak pernah menjadi makhluk yang otentik atau jujur pada dirinya. Dia selalu hadir menjadi makhluk pencitraan, ya, mencitrakan apa gitu loh. Dan La Nausée itu selalu membuat kita muak mau muntah, ya, pada diri kita sendiri gitu loh. Jadi kalau kita sampai pada rasa muak karena ketidakjujuran kita, maka kita mencapai apa yang dimaksud oleh Sartre dengan Le Nausée, ya. Le Nausée itu adalah ya itu tadi, ya, karena tidak pernah menjadi manusia otentik, tapi ikut-ikutan, bahkan di masa media sosial yang begitu luar biasa hari ini, budaya pencitraan itu begitu luar biasa, dan kita tidak pernah tampil sebagai diri yang otentik, yang jujur, yang apa adanya. Kita ini dibungkus oleh banyak topeng sebetulnya, ya. Jadi topeng-topeng itulah sebetulnya yang menimbulkan kemuakan, ya. Kita muak, kita pusing, kita mual, kita mau muntah rasanya dengan diri kita sendiri, ya. Nah, kemudian yang kelima masih ada, ya, nothingness, ya, ketiadaan. Nah, bagi Sartre, ketiadaan adalah fungsi kesadaran manusia, ya. Artinya menyatakan tiada pada semua status-status yang dikendalikan pada manusia. Orang hitam itu jelek, agama ini jelek, agama ini jahat, ya, kelompok ini jahat, dan seterusnya. Suku ini jahat, suku ini baik, dan seterusnya. Itu kan status-status yang sering kali kita buat gitu loh. Itu konstruksi-konstruksi sosial yang sering kali tanpa sadar kita yakini bahwa itu kebenaran. Ya, lalu kita pindah-pindahkan, kita ceritakan pada orang lain, dan memang sudah seperti itu. Nah, itu masalah, Bapak Ibu. Ya, jadi Sartre mengingatkan kepada kita tentang pentingnya nothingness, gitu ya, menyatakan tidak pada semua status-status yang dikenakan pada manusia, ya, yang justru itu sebetulnya melahirkan pandangan rasis dan seksis. Ya, sekali lagi sampai di sini kita masih oke, ya, dengan pandangan pembebasan dari perspektif rasisme dan seksisme pada Sartre, ya. Dan yang kedua, kita masih oke dengan pandangan Sartre bahwa kita kadang-kadang tidak menjadi manusia otentik, ikut-ikutan, ya, berubah-ubah, tidak jujur pada diri kita, dan mari kita muak pada diri kita saja, ya. Kita menjadi orang yang mual gitu loh, pusing dengan diri kita yang tidak pernah jujur pada diri kita sendiri, ya. Nah, ketiadaan berarti tindak mengingkari pola-pola atau status-status yang dikenakan pada seseorang, ya. Berarti pula kemampuan melepaskan diri dari semua itu, dan hal ini disebut sebagai kebebasan, ya. Jadi sampai di sini pun kita masih oke, ya, dengan Sartre. Nah, melawan faktisitas Heidegger, ya, Sartre mengatakan bahwa manusia bisa melampaui faktisitas, bertransendensi, dan mewujudkan kebebasan. Jadi Heidegger itu memperkenalkan istilah faktisitas, bahwa manusia itu memang ya sudah begitu kodratnya, ya. Begitulah keadaan manusia. Nah, Sartre mengatakan tidak setuju, ya, dengan manusia yang kodratnya sudah ditetapkan seperti itu, seolah-olah itu sudah mendarah daging dan sudah harus diterima dengan keyakinan. Bahkan kalau kita mengutip Marianne Katopo, ya, seorang teolog feminis Indonesia, yang bicara misalnya soal istilah penting itu quasi divine. Ya, quasi divine itu ketetapan Tuhan bahwa perempuan itu tidak bisa apa-apa. Perempuan itu harus berada sebagai ciptaan kedua. Perempuan itu lemah. Perempuan itu
ditetapkan Tuhan pokoknya sebagai orang yang tak berdaya. Dia bergantung total pada laki-laki. Ya, itu quasi divine artinya. Jadi kita orang beragama pun seringkali bersembunyi ya di belakang teologi tertentu bahwa sudah begitu ketetapan Tuhan. Ya, dan itu sebetulnya sesuatu yang dalam istilah Sartre, Heidegger itu faktisitas. Ya, seolah-olah seperti itulah gambaran kita tentang manusia. Nah, Sartre mengatakan manusia mampu melampaui faktisitas, manusia bisa bertransendensi, dan karena itu ia mampu mewujudkan kebebasan dengan nothingness, ya, mengatakan tidak pada status-status yang disematkan kepada dirinya. Nah, berikutnya kita akan lihat relasi antar subjek. Nah, ini baru nanti kita lihat masalah, ya, antar porsoi, ya, antar subjek. Nah, tadi kita sudah melihat bersama bahwa kesadaran subjek adalah melobangi benda-benda di sekitarnya, termasuk subjek lainnya. Ya, jadi kata melobangi ini masalah, ya, yang kemudian ada sisi positifnya ketika melobangi status-status yang sudah disematkan kepada manusia seolah-olah perempuan begini, orang hitam begini, orang beragama Islam begini dan seterusnya. Ya, tetapi masalahnya ketika melobangi itu kemudian dikenakan kepada sesama manusia. Ya, jadi Sartre itu mengatakan kesadaranku adalah melobangi sesama manusia yang aku anggap benda. Ya, me-ensoy. Jadi melobangi di sini kata lainnya adalah mengusik atau usil gitu loh pada orang lain, ya. Jadi melobangi sesama manusia yang aku anggap benda, padahal jangan-jangan tidak, gitu ya. Dan ini sama dengan kita mengusik keberadaan orang lain, sesama kita. Nah, disinilah filsafat yang diusung Sartre itu membuat manusia masuk dalam relasi yang konfliktual tanpa habis dengan sesamanya. Karena kesadaran manusia itu adalah melobangi sesama manusia. Kalau melobangi sesuatu yang sudah dianggap kodrat, itu oke. Tapi ketika melobangi sesama manusia, lalu kita selalu mengatakan manusia itu adalah bahaya, manusia itu bermasalah, itu masalah. Karena kita bisa bayangkan, berarti relasi antar manusia itu dibayangkan oleh Sartre itu selalu berkonflik, yang nggak pernah selesai. Jadi Sartre itu memiliki gambaran yang sinis mengenai hubungan antar manusia. Jadi dia sangat sinis ya tentang relasi antar manusia, curiga, ya selalu negative thinking dan seterusnya. Jadi ini memang kita agak repot ya membayangkan Sartre ini seperti tidak konsisten ya. Tidak konsisten karena banyak orang kemudian menafsirkan Sartre, ya wajar saja karena memang Sartre itu terlahir sebagai seorang demonstran. Ya, dia memang seorang yang sampai tuanya, sampai akhir hidupnya dia memang kerjanya di jalanan. Ya, jadi saya tunjukkan misalnya Bapak Ibu, dia tidak konsisten. Dia di Sartre muda, dia sangat pro dengan feminisme, ya, gerakan pembebasan, ya. Tapi di akhir hidupnya dia pendukung rezim pemerintahan totaliter yang ada dalam pemerintahan Uni Soviet. Dia mendukung pandangan pemerintahan totaliter yang jelas-jelas sangat rasis, ya, yang merasa bahwa bangsanya paling oke. Lalu orang kemudian mencoba memahami kok bisa ya filsafatnya tidak konsisten begitu. Ada Sartre muda yang oke banget, tapi ada Sartre tua yang tidak oke gitu loh. Ya wajar saja, karena memang Sartre itu memang terlahir sebagai demonstran. Dia bukan seorang akademisi yang duduk di belakang meja, berpikir, merenung, berefleksi, dan seterusnya. Tidak. Ya. Jadi ini kemudian menjadi masalah ketika orang membaca pemikiran
Sartre yang seolah-olah berubah-berubah. Dia menyarankan bagaimana kita bersikap melakukan pembebasan terhadap ketidakadilan dan pandangan seksi dan rasis, tetapi pada akhirnya dia juga melihat orang lain atau manusia lain itu dengan sikap yang sinis, ya, sehingga orang lain itu dianggap sebagai bahaya, alarm tanda bahaya untuk membangkitkan perlawanan, permusuhan, dan seterusnya. Nah, dalam pemikiran Sartre, orang lain adalah bahaya yang hendak menjadikan diriku sebagai objek, ya, sebagai sesuatu yang bukan diriku. Jadi kita bisa bayangkan di sini, orang lain itu dicurigai, orang lain akan menindas saya, orang lain akan membuat saya tidak bebas, ya, bukan membuat diri saya menjadi diriku yang bebas. Jadi kita melihat orang lain itu sudah dengan curiga, ya, dan karena itu, ya, catatan pentingnya bahwa akhirnya daripada aku ditindas, aku diperlakukan tidak adil, maka aku lakukan dulu tindakan menyerang orang lain, ya. Jadi daripada aku diserang duluan, aku menyerang orang lain. Itu masalah, ya. Jadi orang lain sedang berupaya merebut kebebasanku. Orang lain menjadi bahaya paling besar untuk kebebasanku. Jadi daripada aku direbut duluan kebebasanku, aku rebut duluan kebebasannya, ya. Jadi kita bisa bayangkan di sini apa yang akan terjadi kemudian, ya, dalam relasi. Jadi relasi antar manusia bagi Sartre bukan relasi simpatik, tetapi antipatik, ya, relasi konfliktual, ya. Karena kata Sartre, le enfer c'est les autres, ya, neraka adalah orang lain. Jadi kita bisa melihat lagi, ya, satu titik pandangan Sartre yang terlihat tidak konsisten dengan catatan di belakang yang di awal tadi, ya, yang mencoba memberi insight, wawasan, ya, memberi inspirasi bagi gerakan pembebasan, feminisme, dan seterusnya. Tetapi bagaimana kita membayangkan sikap kita yang ingin membebaskan situasi ketidakadilan, sementara kita membayangkan orang lain itu sebagai bahaya bagi kita, ya. Jadi bagaimana kita mau melakukan karya-karya untuk pembebasan kalau kita melihat orang lain itu juga lawan kita, gitu loh, ya. Nah, Sartre menggunakan istilah le regard, ya, pandangan atau tatapan mata. Ini yang kemarin kita sudah temukan dalam filsafat Emmanuel Levinas, ya. Saat ditatap orang dengan tatapan mata tajam, aku seperti kehilangan kendali atas diriku sendiri. Kita merasa malu dan membuang muka, menolak dan melawannya, ya. Jadi sering dikatakan bahwa mata itu menjadi ini jadi banyak filsuf Prancis itu yang membangun filsafatnya itu dari wajah kemudian mata, gitu ya. Jadi mata itu membuat tatapan yang sebetulnya tatapan itu membuat kita itu merasa dikuasai oleh orang lain, bahkan terancam oleh tatapan wajah orang lain, ya. Apalagi kalau tatapan mata itu tatapan sinis, gitu loh. Dan aku menjadi orang yang kemudian tidak tahan, akhirnya buang muka. Dan ketika buang muka, aku kemudian membangun pemikiran, oh, ini orang ini bahaya nih, dia sudah lihat aku begitu, lalu terbangun penolakan. Penolakan kemudian membangun perlawanan. Jadi mata kemudian memunculkan imajinasi tentang orang lain, tentang sesama. Dia berarti mengancam saya. Dan karena dia mengancam saya, maka sebelum dia menghunuskan pedang, menghunuskan senjata, aku tikam dulu dia.
Jadi kita bisa bayangkan Bapak Ibu bahwa filsafat Sartre tentang manusia ya itu ya, yang menidak ya, membuat lubang ya atas sesama, itu adalah puncak dari kesepian manusia. Ya. Jadi Sartre itu membayangkan manusia itu manusia yang individual, ya, manusia yang solipsistis, manusia yang ekologis, ya, merasa hidup sendirian dan menempatkan orang lain itu sebagai saingan ancaman. Inilah yang kemarin saya di pertemuan membahas Emmanuel Levinas, saya sudah katakan bahwa filsafat Barat itu kalau mau disederhanakan, sederhana sekali. Dia adalah filsafat yang dimulai dari aku dan kembali ke aku. Ya, jadi tidak ada perspektif mediasi. Jadi tidak ada yang namanya self-understanding via others. Padahal ya kalau kita belajar filsafat Paul Ricoeur, ya ini kebetulan saya ingat besok bukunya dikirim, buku hermeneutik Paul Ricoeur, Bapak Ibu bisa menemukan banyak pandangan yang positif ya, bahwa aku tidak mungkin mengenal diriku secara langsung, tapi aku selalu mengenal diriku karena aku melihat orang lain. Jadi self understanding itu selalu via others. Jadi tidak ada short route, tapi selalu long route. Ya, selalu long detour melalui jalan panjang yang berliku, ya, yang penuh dengan penderitaan. Jadi nanti Bapak Ibu akan belajar dari filsafat Prancis yang lain, dari Paul Ricoeur yang mengatakan bahwa learn through suffering. Jadi aku belajar dari jalan penderitaan. Jadi aku mengenal diriku setelah aku belajar dari kehadiran orang lain. Jadi nggak mungkin aku menurut Ricoeur itu aku memuji diriku bahwa aku baik, ya aku ini orang yang baik dan seterusnya. Tidak. Selalu pengenalan diri itu dengan melalui kehadiran orang lain, melalui perjumpaan dengan orang lain, melalui bagaimana kita membaca ya simbol, tanda, membaca teks ya. Itu adalah sarana kita untuk menemukan diri yang baru ya, self understanding, pengenalan diri. Jadi kita bayangkan sekali lagi filsafat Sartre yang melihat orang lain itu ancaman dan neraka itu adalah puncak dari kesepian manusia. Dan kembali seperti yang saya katakan tadi, menegaskan filsafat Barat itu sebagai filsafat yang dimulai dari aku dan kembali ke aku lagi. Lalu di mana tempat orang lain? Gak ada. Orang lain gak penting. Orang lain itu ancaman. Dan aku selalu membangun relasi konfliktual dengan orang lain. Perang, 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 dan perang. Yang berikutnya kita memberi evaluasi terhadap pemikiran Sartre ya. Ini catatan terakhir. Yang pertama, bagi Sartre tidak ada yang mutlak di dunia ini. Setiap detik orang bebas menentukan siapa dirinya. Dan justru karena setiap detik berubah, dia sebetulnya manusia yang cemas. Jadi manusia yang takut. Jadi salah satu tema penting dalam filsafat eksistensialisme itu adalah kecemasan, ketakutan, Angst dalam bahasa Jerman. Ya, manusia yang berubah-berubah. Dan karena itu sebetulnya karena dia tidak otentik, dia tidak jujur, maka sebetulnya sikap kita itu harusnya lenause. Lenause itu adalah muak, ya, muak dengan diri kita yang berubah-ubah gitu loh, ya, muak dengan diri kita yang tidak jujur gitu loh, yang tidak apa adanya, yang tidak otentik gitu loh, bahkan mual, ya, mau muntah rasanya dengan diri kita sendiri. Nah, Sartre muda menentang Marxisme ortodoks. Tapi Sartre tua adalah pendukung ideologi anti-humanis dan totaliter seperti komunisme Uni Soviet dan komunisme Mao Zedong. Ini dua-duanya sudah runtuh ya, yang sama-sama totaliter dan anti kemanusiaan.
Ya, padahal Sartre muda itu begitu luar biasa tentang paradigma pembebasan dan upaya-upaya mendukung gerakan feminisme dan anti totaliter ya. Nah, yang kedua, evaluasi kita terhadap Tuhan sebagai pengrajin, ya, Tuhan sebagai pengrajin itu ini masalah juga. Nah, Tuhan sebagai pengrajin, ya, dikatakan sebelum menciptakan manusia, yang ada lebih dahulu adalah ide, esensi tentang manusia. Jadi Allah itu, Tuhan itu punya banyak gagasan ide tentang manusia sebelum ia menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan seperti yang kita lihat sekarang lah, seperti kita ini. Nah, pertanyaannya lalu, siapa yang lebih dahulu ada? Tuhan atau ide? Tuhan atau esensi? Ya, Tuhan atau gagasan yang duluan ada? Dari sisi Tuhan, bila ide yang duluan ada, maka penciptaan tidak ada. Dan Tuhan pun tidak ada. Jangan-jangan Tuhan pun diciptakan oleh ide-ide. Ya, ini persis seperti yang saya tadi katakan, jangan-jangan tidak ada Tuhan karena yang ada ide-ide. Jangan-jangan Tuhan pun diciptakan oleh ide-ide. Ya. Sebaliknya bila Tuhan yang duluan ada, maka ide-ide itu bisa membatasi. Lalu di mana kemahakuasaan Tuhan? Ya, cara kerja Tuhan yang dibatasi oleh ide membuat Tuhan akhirnya tidak maha kuasa. Karena yang ada ide duluan, bukan Tuhan. Ya, jadi sama-sama masalah sebetulnya problem ini ya dari pemikiran Sartre ini dari sisi Tuhan. Lalu dari sisi manusia, kisah penciptaan tidak menghilangkan kebebasan manusia untuk menolak Tuhan. Bahkan sejak di Taman Eden, manusia sudah menolak Tuhan. Allah sudah menciptakan free will, kehendak bebas. Ya. Kalau manusia diciptakan menurut ide tertentu, maka pasti tidak ada penolakan dari manusia. Dan pasti tidak ada kejahatan karena manusia diciptakan sudah dengan ide tertentu, ya. Dan tidak akan Tuhan kemudian membuat semacam rencana bahwa tidak akan ada kejahatan, misalnya fratricide, Kain membunuh saudara kandungnya sendiri, Habel, pasti tidak ada. Dan mungkin juga tidak akan ada Yudas yang mengkhianati Yesus, ya, dan seterusnya. Nah, bagi Sartre, segala sesuatu dibuat berdasarkan ide. Maka bisa berarti Tuhan menciptakan kejahatan, bencana, penyakit. Ya. Dan iman Kristen tidak pernah menyatakan itu. Ya. Dan itulah yang kita sudah diskusi di awal-awal ketika ada banyak pertanyaan tentang filsafat proses ya, tentang Tuhan itu bagaimana membuktikan Tuhan ada. Filsafat proses mengatakan ya segala sesuatu diciptakan Tuhan ya, termasuk kejahatan. Tapi kalau kita belajar dari manusia yang jatuh ke dalam dosa, ternyata tidak seperti itu. Manusia punya kehendak bebas. Termasuk teologi proses bisa menjelaskan misalnya COVID-19. Orang yang menekankan kemahakuasaan Tuhan akan bilang COVID-19 dari Tuhan. Berarti Tuhan jahat dong. Tapi kalau kita terbuka pada fungsi teologi proses, akhirnya kita juga bisa terbuka bahwa memang ada Tuhan Maha Kuasa, tetapi ada juga peran manusia gitu loh. Ya, ada juga faktor manusia yang membuat COVID-19 ini terjadi. Mungkin ada human error, mungkin ada faktor X gitu loh. Jadi tidak semuanya harus kita salahkan Tuhan sebagai penyebab masalah. Ya, Tuhan sebagai yang tidak adil dalam hidup saya atau hidup kita. Kan kalau kita tidak hati-hati Bapak Ibu, kita yang sangat menekankan kemahakuasaan Tuhan, itu kita bisa jatuh dalam menyalahkan Tuhan. Bahkan kita bisa jatuh dalam menyatakan Tuhan tidak adil. Tapi teologi proses menolong kita bahwa
memang Tuhan Maha Kuasa. Jadi tidak pernah meragukan kemahakuasaan Tuhan. Kita tidak pernah ragu. Tapi juga kita belajar dari kisah penciptaan manusia bahwa sejak penciptaan sudah ada free will. Bahwa kalau sudah ada gagasan, ide dulu dalam penciptaan, berarti kan tidak akan ada kejahatan. Berarti tidak akan ada kejatuhan manusia ke dalam dosa. Ya, semuanya sudah mengikuti apa yang menjadi rancangan Tuhan. Tapi kan ternyata tidak. Dan itu berarti memberi celah kepada kita untuk mengatakan bahwa selalu ada faktor X yang mungkin kita agak terkendala ketika mengatakan, ya, kan teologi proses itu mengatakan begini, tidak semua hal Tuhan tahu. Mungkin kita bermasalah di situ, ya. Padahal sebetulnya kalimat itu apa ya? Inilah karena keterbatasan bahasa manusia, ya. Kita seolah-olah meragukan Tuhan Maha Kuasa kalau kita mengatakan bahwa ada yang Tuhan tidak tahu, gitu loh. Padahal teologi proses menolong kita untuk kita hati-hati bahwa selalu Tuhan Maha Kuasa, iya, tetapi ada faktor-faktor yang memang di situ peran manusia juga main, gitu loh. Peran human error, peran teknologi error, gitu loh. Yang something, gitu loh. Ya, yang kita harus selidiki lebih jauh, ya, dengan hikmat, tentu hikmat Tuhan, gitu loh. Sehingga kita tidak mudah, karena banyak jemaat Bapak Ibu yang mempertanyakan Tuhan ketika COVID-19. Bahkan bilang Tuhan tidak adil. Kenapa suami saya dipanggil Tuhan ketika kami bergantung, anak-anak 3 masih 7 tahun, 4 tahun, 1 itu masih bulan, lahir, 3 berenteng itu istri nggak kerja, suaminya. Padahal suaminya cuma apa? Kerja jadi taksi online. Itu dipanggil oleh Tuhan karena COVID-19, lalu istrinya lapor ke gereja. Tuhan tidak adil, Tuhan tidak berkuasa. Dia tidak sayang sama kami. Gitu loh. Jadi ini Bapak Ibu, bagian-bagian yang memang pastoral gereja ya harus main nanti di situ. Ya, tapi teologi proses itu salah satu bagian penting untuk kita hayati, ya. Dan sekali lagi Sartre sulit untuk diterima pandangannya ketika ia mengatakan ini, ya, pandangan-pandangannya ini, gitu ya. Nah, berikutnya Alkitab menjelaskan tidak segala hal bisa dijelaskan oleh iman. Dan ada aspek misteri yang dilupakan oleh Sartre. Dan ini masalah. Ya, Sartre bilang Tuhan tiba-tiba saja, manusia ujuk-ujuk ada, tiba-tiba ada. Loh, lalu orang tanya, ujuk-ujuk tiba-tiba ada itu siapa yang menciptakan? Kok manusia tiba-tiba ada? Ya nggak tahu. Nah, disitulah Sartre melupakan aspek misteri. Dan iman itu selalu memang mengandung aspek misteri yang menjadi wilayah Tuhan. Dan saya belajar misalnya kalau Bapak Ibu membaca tulisan-tulisan Romo Tom Jacobs, ya, yang Immanuel itu, ya, buku yang diterbitkan oleh Canisius, ya, konstruksi baru tentang kristologi, tentang Yesus, ya. Immanuel, judul bukunya. Misalnya Romo Tom Jacobs misalnya bilang, ya pada akhirnya kita menjelaskan tentang Tuhan, toh pada akhirnya kita berbenturan dengan misteri. Tapi misteri itu menyelamatkan kita, menyelamatkan gereja, dan kita hanya pada akhirnya menerima, ya, menerima bahwa misteri yang tak terjelaskan dan menjadi wilayah Tuhan itu kita terima, dan misteri itu menyelamatkan kita dan gereja ini, gitu loh. Menurut saya itu jauh lebih bukan sebuah pelarian dari sesuatu yang tidak jelas, tapi menurut saya memang selalu akan ada aspek misteri, Bapak Ibu, yang tidak bisa dijelaskan, dan itu yang dilupakan oleh Sartre. Nah, kesimpulannya Sartre sebetulnya menggantikan Tuhan T besar dengan manusia sebagai Tuhan T kecil. Seolah-olah dia tahu segala-galanya. Dia bisa segala-galanya, kebebasan yang total. Nah, untungnya para reformator seperti Luther dan Calvin, dan khususnya Luther, mengatakan ya kebebasan itu harus bertanggung jawab. Kebebasan Kristen itu tidak tanpa batas, ya, ada batasnya. Kebebasan kita tuh dibatasi oleh kebebasan sesama kita, ya. Jadi kita bukan kebebasan yang absolut, yang total.
Kalau kita kebebasan total, maka sebetulnya kita bisa menjadi orang yang justru tidak bebas. Kita bisa mengambil alih kebebasan orang lain. Kita justru bisa menginjak-injak hak orang lain. Ya. Lalu yang berikutnya, ia percaya, ia beriman, tapi bukan kepada Tuhan, tapi pada manusia. Manusia yang punya potensi yang sepertinya bisa ini, bisa itu, luar biasa. Tidak. Ya. Jadi kepercayaan atau iman Sartre itu sebetulnya kepada manusia. Seolah-olah manusia itu bisa semuanya. Tidak. Selalu ada aspek misteri yang harusnya kita terbuka, tertunduk pada misteri yang menyelamatkan kita, yang tidak dipertimbangkan oleh Sartre. Nah, ini beberapa pustaka yang relevan yang saya pakai untuk bicara tentang ini. Baik, saya berhenti di sini, Ibu Bapak. Kita bisa diskusi, memperkaya materi kita. Silakan, siapa yang ini mau diskusi terkait materi kita? Saya, Pak. Saya, Pak. Ya, Ibu Silakan, nanti saya Amala, kedua. lalu Ibu Nanti saya kedua. Septin. Silakan. Ya. Iya, terima kasih Pak. Berbicara tentang Sartre, dari awal perkuliahan tadi, saya sementara menyambung apa yang ada dalam pikiran saya. Seolah-olah saya dengan pemikiran yang dipaparkan tadi, yang muncul dalam pikiran saya yang pertama itu kemungkinan Sartre ini tidak punya teman. Tidak punya teman karena bagi saya, karena saya lihat bahwa orang lain itu adalah jahat. Nah, itu yang pertama. Kemudian saya juga berpikir bahwa dihubungkan dengan iman Kristen, bahwa dia menganggap orang lain itu jahat. Saya berpikir bahwa Sartre ini tidak punya kasih. Tidak punya kasih, yang selalu mencurigai orang lain dan siap senjata dulu. Sedangkan prinsip dasar kita iman Kristen itu adalah kasih. Itu yang ada dalam pikiran saya. Jadi dari awal itu saya mau katakan, tapi semuanya terjawab dalam yang Bapak bagikan tadi. Yang pertama yang dikatakan, apa tujuan hidup manusia menurut Sartre, dan kemudian dasarnya Sartre sehingga mengatakan bahwa manusia, orang lain itu jahat. Nah, artinya saya kalau dengan pemikiran Sartre itu bahwa saya juga bisa menjadi orang jahat seperti itu kalau orang lain melihat saya. Itu yang saya mau komentari. Ya, mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Maaf, ada tambahan satu lagi Pak. Ya, silakan. Iya, kalau salah diberikan penjelasan dari pemaparan ini juga saya bisa mengambil keputusan bahwa Sartre ini tidak bertuhan, ateis, karena dia tidak percaya bahwa manusia itu ada karena tidak ada yang mendahului. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berikutnya silakan. Tadi Ibu Septin, silakan. Terima kasih banyak Pak John. Saya pertama mengawali bahwa saya agak lambat masuk, jadi yang saya tangkap saja, yang saya coba untuk pertanyakan ulang, karena memang ada beberapa bagian penjelasan yang saya hampir tidak dengar baik, pengaruh jaringan kami yang tidak terlalu bagus. Mengenai pemaparan yang sudah disampaikan sama Pak John tentang sosok Sartre ini, yang saya coba lihat di dalam melalui penjelasan dari Pak John bahwa Sartre coba untuk kemudian menyentuh persoalan gender
ya, untuk kemudian mengatakan bahwa perempuan itu bagaimana, laki-laki itu bagaimana, mencoba untuk melihat tentang poin yang pertama tentang kesetaraan gender. Yang kedua bahwa atas penjelasan yang Bapak sampaikan, bahwasanya Sartre mau mengatakan bahwa kehadiran Allah itu bersifat universal. Bersifat universal. Kehadiran Allah yang adil, merata, lalu kemudian Sartre coba untuk mengurai bahwa hanya dalam tingkat atau pola pikir manusia saja yang kemudian manusia mengatakan kau itu berkulit hitam, kami itu begini dan begitu. Tetapi dari sudut pandang Sartre